Tradisi naik haji di Mekah sesungguhnya jauh lebih tua daripada lahirnya agama Islam. Catatan sejarah menunjukkan, Ka'bah di Mekah sudah menjadi pusat ziarah bagi bangsa Arab sejak zaman kuno. Sumber Yunani Romawi mencatat hal ini. Sejarawan Diodorus Siculus, yang hidup pada abad pertama sebelum Masehi, menulis tentang sebuah kuil suci di Arabia yang sangat dihormati, dikunjungi banyak kabilah, dan menjadi tempat pertemuan para peziarah. Banyak ahli sejarah percaya bahwa yang dimaksud Diodorus adalah Ka'bah di Mekah. Sejarawan Arab klasik juga memberikan gambaran. Ibn Ishaq dalam Sirah Rasulullah dan Al-Azraqi dalam Akhbar Makkah menjelaskan bahwa jauh sebelum Islam, orang-orang Arab sudah datang ke Mekah untuk melakukan ziarah tahunan. Mereka melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, meski sering dengan cara yang dianggap aneh, bahkan sebagian melakukannya tanpa busana, dengan alasan pakaian mereka dianggap ternodai dosa. Mereka juga melakukan perjalanan ke Arafah, menyembelih hewan kurban, dan melaksanakan ritual sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Namun, semuanya dipersembahkan kepada dewa-dewa dan berhala yang mereka bawa ke sekitar Ka'bah. Menurut Al-Azraqi, jumlah berhala di dalam dan sekitar Ka'bah mencapai lebih dari 300 buah. Tradisi haji di masa pra-Islam bukan sekadar kegiatan keagamaan. Ia juga berfungsi sebagai pesta besar bangsa Arab. Karen Armstrong, seorang penulis sejarah agama, menggambarkan musim haji di Mekah sebagai ajang pertemuan kabilah, tempat berdagang, bertukar budaya, dan mengadakan festival seni. Salah satu yang paling terkenal adalah Pasar Ukas, tempat para penyair terbaik Arab mempertontonkan karya sastra mereka. Sementara itu, Montgomery Watt, sejarawan Inggris dalam karyanya Muhammad at Mecca, menilai haji pra-Islam sebagai campuran unik. Di satu sisi masih ada sisa-sisa ritual kuno yang berakar dari tradisi monoteis kuno, tetapi di sisi lain bercampur dengan praktik animisme dan paganisme khas bangsa Arab. Ka'bah dan ziarah haji di masa pra-Islam juga memiliki nilai politik. Suku Quraisy, sebagai penjaga Ka'bah, mendapatkan kedudukan istimewa di mata suku-suku lain. Mereka bukan hanya pemegang otoritas keagamaan, tetapi juga menguasai perdagangan dan diplomasi antar kabilah. Dengan demikian, tradisi haji sebelum Islam adalah sebuah fenomena kompleks, ritual ziarah, festival dagang, perayaan budaya, sekaligus ajang perebutan pengaruh politik. Sejarawan dari timur maupun barat sepakat, Mekah sudah menjadi pusat ziarah regional berabad-abad lamanya, sebelum akhirnya Islam datang dan memberi makna baru pada tradisi tua tersebut. Berikut timeline sejarahnya. Zaman kuno abad 1 sebelum Masehi, abad 1 Masehi. Tahun tanda kurang lebih 50 sebelum Masehi 20 sebelum Masehi. Sejarawan Yunani Romawi Diodorus Siculus menulis tentang sebuah kuil suci di Arabia yang menjadi pusat ziarah dan perdagangan. Banyak pakar menilai ini merujuk pada Ka'bah di Mekah. Masa jahiliyah awal abad 2-4 Masehi. Ka'bah mulai dipenuhi berhala yang dibawa kabilah-kabilah Arab. Menurut catatan sejarawan Arab klasik, jumlahnya mencapai 360 berhala. Ritual tawaf, wukuf, sa'i, dan kurban masih dilakukan, tetapi diarahkan kepada dewa-dewa. Masa jahiliyah akhir abad 5-6 Masehi. Suku Quraisy muncul sebagai penguasa Mekah dan penjaga Ka'bah. Haji menjadi festival tahunan. Sejarawan modern seperti Karen Armstrong menjelaskan haji saat itu sebagai gabungan antara ibadah pagan, ekonomi, dan budaya. Catatan sejarawan klasik Arab, Ibn Ishaq abad ke-8, dalam Sirah Rasulullah, menggambarkan ritual haji pra-Islam, termasuk tawaf telanjang dan doa syirik. Al-Azraqi abad ke-9, dalam Akhbar Makkah, merinci tentang berhala-berhala di sekitar Ka'bah dan praktik ritual jahiliyah. Catatan sejarawan Barat modern, W. Montgomery Watt 1953, haji pra-Islam adalah campuran, sisa monoteisme kuno, dan paganisme suku Arab. Karen Armstrong 1991, haji berfungsi ganda, ibadah, perdagangan, dan festival budaya. Jadi kesimpulannya, praktek haji sudah ada berabad-abad sebelum Islam lahir. Ka'bah berfungsi sebagai pusat ziarah, perdagangan, budaya, dan politik. Ritualnya serupa dengan haji sekarang, tetapi penuh dengan penyimpangan pagan.